Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yana Sari MSPIP selaku dosen fisika dasar. Perkenalkan, nama saya Galang Herdian Bagas Lanang dari Prodi Fire and Safety kelas A. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah fisika saya yang berjudul Konsep Fisika Listrik pada Kasus Kebakaran. Sebelum saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep listrik pada sifat listrik dibawa oleh suatu muatan listrik elementer, yaitu elektron. Pembawa muatan negatif. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum kita ketahui, seperti petir. Petir adalah fenomena yang biasa terjadi pada saat musim penghujan. Contohnya kilatan cahaya yang menyambar biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang sangat keras. Sambaran petir yang bersifat listrik berpotensi menyebabkan ledakan yang mengakibatkan dan menimbulkan kebakaran. Petir yang berpotensi yang menyebabkan kebakaran bernama petir coal to ground, yaitu petir yang muncul dari awan kemudian menyambar ke daratan. Saat menyambar suatu objek, sambaran petir dapat membuat percikan api yang berpotensi terjadinya kebakaran. Bisa semakin besar jika percikan api mengenai objek yang lebih tinggi dan lebih mudah terbakar. Di antaranya menyambar pohon-pohon yang ada di hutan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Selanjutnya, latar belakang. Hal yang melatar belakangi pembuatan makalah ini sering terjadinya kebakaran hutan yang terjadi oleh karena faktor alam yang sering terjadi. Kebakaran hutan yang bisa terjadi oleh karena faktor alam yang ditimbulkan akibat sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian akibat sambaran petir itu mengenai pohon dan apinya menyambar, dan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Dapat menimbulkan kerusakan pada sifat tanah, sifat fisik, dan sifat kimia tanah. Terjadi kebakaran hutan akan menghilangkan vegetasi di atas permukaan tanah, sehingga dapat energi pukulan air hujan lebih besar karena tidak ada lagi yang untuk menahan oleh vegetasi yang tertutup oleh tanah. Kondisi ini akan menyebabkan rusaknya struktur tanah yang menyebabkan massa tanah di bawah organik yang terkandung di dalamnya terbawa oleh limpasan air permukaan, atau dengan kata lain munculnya erosi pada musim penghujan. Kerusakan hutan akibat kebakaran dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian dampak kebakaran hutan terhadap sifat fisika dan kimia, agar nantinya dapat memulihkan hutan lebih mudah untuk menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik hutan, dapat mengetahui unsur hara apa yang kurang atau yang tersedianya di lahan, sehingga ketika dilakukan penanaman kembali, lahan lebih mudah dan dapat diolahnya. Pengaruh yang merugikan pada sifat fisika tanah akan jelas nampak, seperti perubahan pada struktur warna tanah, ketepatan lindak atau pulih density, ruang pori-pori, kadar air tanah,
kapasitas lapang, titik layu, permanen, kadar air yang tersedia. Sedangkan pengaruh yang pada sifat kimia biasanya merugikan tetapi menguntungkan. Kebakaran cenderung menaikkan pH tanah karena endapan abu yang bersifat basah. Abu terutama terdiri atas elemen-elemen kalsium, kalium, dan fosfor. Kenaikan pH ini cenderung menambah ketersediaan fosfor dan proporsi nitrogen nitrat yang lebih mudah tercuci. Kerusakan hutan akibat kebakaran hutan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kebakaran hutan yang terjadi menimbulkan masalah lingkungan antara lain erosi tanah, banjir, dan kerusakan tanah. Demikian pula vegetasi hutan yang akan mati mulai dari tumbuhan di bawah sampai pohon. Kebakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan atau kematian vegetasi. Hutan sepertinya mematikan pohon atau menghasilkan catatan permanen untuk menurunkan liap produksi kayu hutan. Kerusakan pohon yang dapat merangsang hama dan penyakit yang akan menyerang bagian yang luka, merusak anakan atau tanaman muda, dan merusak tata air, dan melumpuhkan fungsi lindung dari hutan. Pertumbuhan tanaman yang mempengaruhi oleh sifat-sifat kesuburan tanah, yakni kesuburan fisik, kesuburan kimia, kesuburan biologis. Endapan abu yang bersifat basah terutama terdiri atas elemen-elemen kalsium, magnesium, kalium, fosfor, dan kenaikan pH. Ini cenderung menambah ketersediaan fosfor dan proporsi nitrogen nitrat yang lebih tercuci. Kerusakan hutan akibat kebakaran dapat menimbulkan kerugian besar bagi dan banjir. Kerusakan tanah, demikian pula vegetasi hutan akan mati mulai dari tumbuhan di bawah sampai pohon. Kebakaran hutan menimbulkan kerusakan atau kematian vegetasi bumi atau hutan dan kematian pohon, menghasilkan catatan permanen, dapat menghasilkan hama atau penyakit. Hutan akan menyerang bagian yang luka, merusak anakan atau tanaman muda, merusak tata air, melumpuhkan fungsi lindung dari hutan. Pertumbuhan tanaman mempengaruhi oleh sifat-sifat kesuburan tanah, yakni kesuburan fisik, kesuburan kimia, dan kesuburan biologis. Yang lebih utama tentang keadaan fisik tanah banyaknya kaitannya dengan penyediaan air, udara, tanah, dan kesuburan kimia yang menyangkut dalam masalah-masalah ketersediaan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Rumus masalahnya yaitu bagaimana kerja asester ketika menerima induksi sambaran petir terhadap konduktor. Selanjutnya, bagaimana pengaruh penempatan asester terhadap efektivitas peralatan listrik. Adapun tujuan pembuatan makalah ini yaitu untuk mengetahui kerja asester ketika menerima induksi sambaran petir dan terhadap konduktor. Selanjutnya, mengetahui pengaruh penempatan asester terhadap efektivitas kinerja peralatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu A. Penelusuran lokasi penelitian. Lokasi pengambilan sampel dilakukan pada tempat pengambilan, contohnya tanah yang terbakar, kurun waktu 5 tahun terakhir pada tahun 2010 sampai 2014, dan sebagian perbandingannya diambil contoh tanah hutan yang tidak terbakar pada daerah yang sama tersebut. Yang B. Pengambilan contoh tanah untuk pengambilan pada petak
berukuran 20 meter kali 20 meter. Contohnya tanah yang diambil merupakan contoh tanah komposit. Pada setiap petak pengambilan 6 contoh tanah individu atau 6 titik contoh yang diambil secara zigzag. Pada setiap titik diambil 500 gram tanah. Selanjutnya, pembahasan pertama yaitu sifat fisik tanah. Per meter diamati untuk sifat fisik tanah yaitu tekstur tanah, warna tanah, bobot isi pengambilan, contohnya tanah yang menggunakan ring sampel. Yang selanjutnya kadar air tanah. Yang berikutnya sifat fisik tanah, sifat fisik kimia tanah. Per meter diamati untuk sifat kimia tanah yaitu pH tanah, CO organik, TK, N notal, P tersedia, P total, K kalium, kalsium, magnesium, dan natrium. P dalam tanah selain berasal dari pelapukan mineral juga berasal dari dekomposisi bahan organik. N total termasuk kriteria yang sedang terjadi karena tingginya kandungan C organik pada lokasi pengamatan. Hal ini sesuai dengan penelitian Dermawan et al. Tahun 2005 dengan menyatakan bahwa C organik dan N total mempunyai koreksi positif dan berbeda antara kandungan P tersedia termasuk dengan kriteria sedang. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh bahan organik terhadap ketersediaan unsur hara sulfat di dalam tanah melalui hasil pelapukan yaitu asam-asam organik dan CO2, di mana asam-asam organik ini unsur hara fosfat didapat tanah melalui penghasil pelapukan CO2 yaitu asam-asam organik, di mana asam-asam organik ini meningkat. Logam seperti Al, Fe, dan Ca sehingga ion-ion fosfat akan bebas dari peningkatan logam tersebut dan akhirnya menjadi ketersediaan dalam tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P total tanah setelah kebakaran hutan termasuk ke dalam kriteria yang sangat tinggi yaitu 0,13 2,01%. P pada total tanah tidak terbakar juga termasuk ke dalam kriteria yang sangat tinggi yaitu 0,26%. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pembahasan unsur hara setelah kebakaran. 3. Karakteristik sifat fisika tanah bekas kebakar yaitu menunjukkan terdapat perbedaan kandungan pasir, debu, dan liat antara tanah tidak terbakar dan tanah bekas terbakaran hutan. Persentase debu paling tinggi terdapat pada area hutan bekas, sedangkan persentase liat paling tinggi terdapat pada area jenis kebakar yang berdasarkan segitiga struktur. Struktur tanah pada area ini tidak terbakar adalah lempung berpasir. Pada areal kebakaran bekas hutan malah lempung berpasir. Dari penelitian apabila dibandingkan dengan tanah di area yang tidak terbakar, pemanasan yang terjadi akibat kebakaran tidak merubah jenis struktur tanah. Hal ini sesuai dengan pendapat Hatta tahun 2009 bahwa perubahan tekstur tanah yang terjadi dalam kurun waktu panjang beda halnya dengan struktur tanah, sehingga perbedaan struktur tanah bukan karena adanya kebakaran, tetapi karena adanya komposisi fraksi debu
liat dan pasir hasil penelitian Prakorso pada tahun 2004 menunjukkan tekstur pada areal tegakan aksia terbakar, area tegakan aksia yang terbakar, dan area yang tidak terbakar tanpa tegakan adalah tekstur liat. Hal ini disebabkan karena kebakaran tidak secara nyata mengubah jenis struktur tanah. Pada tanah terbakar, nilai N total 0,24% dan pada P tersedia 17,45%. ppm termasuk kriteria yang sedang. Hal ini mempengaruhi oleh keberadaan C organik yang termasuk kriteria yang tinggi, yaitu 6,39%, dan N dalam tanah semuanya berasal dari dekomposisi bahan organik. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu bahwa kebakaran yang sering terjadi memberikan dampak sifat fisika kimia tanah yang karena tipe kebakaran hutan yang sering terjadi adalah kebakaran tanjung. Untuk mengantisipasi segala resiko kebakaran hutan dan lahan, yaitu menghindari kebakaran sampah di lahan atau hutan. Selanjutnya, berikan jarak pembakaran sampah dari hutan sekitar, yaitu 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Hal ini diuntukkan menghindari resiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Selanjutnya, membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau kebakaran. Ketika membuat api unggun di area rawan terjadi kebakaran, yaitu selanjutnya saran dan pendapat yang saya berikan adalah bahwa bencana kebakaran hutan bisa mengakibatkan oleh ulah alam dan ulah manusia itu sendiri. Sadar karena pentingnya menjaga hutan dan lahan demi keberlangsungan hidup bersama, minimal kita harus memiliki pengetahuan tentang cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan kembali yang telah merugikan banyak pihak. Di antaranya, deteksi kebakaran sejak awal dengan mendirikan menara pengawas atau pos jaga lengkap dengan teropong dan alat komunikasi, juga menyimak informasi data satelit atau cuaca di area hutan sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran yang cukup besar. Selanjutnya, menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran untuk mempermudah mencari pasokan air jika suatu waktu terjadi kebakaran hutan. Yang selanjutnya, penyuluhan ke masyarakat yang tinggal di dekat area hutan ini untuk mengingatkan kesadaran dan kepedulian mereka akan bahaya kebakaran hutan atau lahan yang banyak yang terdampak buruk bagi banyak pihak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.